lagi. Hari ini kita kembali lagi sekolah minggu online, tapi kita tetap selalu bersemangat. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kita seminggu ini. Kita mau datanglah ke baiknya, kita mau angkat pujian, bersyukurlah. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, kenalah tangannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bukan bersorak-sorai, bukan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, datanglah ke baiknya, datang ke baiknya dengan hati bersyukur, kenalah tangannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bukan bersorak-sorai, bukan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini untuk sekolah minggu online. Sekali lagi, Tuhan terima kasih sudah memberikan kesempatan kami untuk bersekolah minggu secara online. Tuhan tolong pimpin kami dari awal sampai akhirnya sekolah minggu kami, supaya kami bisa duduk tenang, mendengarkan firman-Mu, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo semuanya, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Paskah itu apa sih? Paskah itu Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit untuk menebus dosa kita. Kita berterima kasih sama Tuhan Yesus, kita mau angkat pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosamu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosamu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. 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 Iya, sebab Dia hidup, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita.
Sekarang kita mau mempersembahkan persembahan kita. Kita mau simpan persembahan kita nanti di dalam satu amplop. Kita berikan kepada mama atau papa kita. Nanti kalau gereja sudah kembali aktif, kita bisa, mama papa kalian bisa memberikan ke gereja. Sekarang kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Seribu. Ya bersinta udah rasakan terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai terima kasih. Melati wangi putih langit terima kasih. Sering bahaya dengarkan lagu terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Semua kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Ini ada sebagian dari apa yang kami punya yang diberikan kepadamu. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan Tuhan tolong pakai orang-orang yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya boleh duduk. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Valen. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Selamat siang adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah lagi. Tadi udah nyanyi-nyanyi kan sama Lause Nana. Sekarang Lause harap kita semua juga udah siap untuk dengar firman Tuhan. Lause tuh kangen banget sebenarnya sama kalian. Lause kangen banget ngajar kalian di kelas. Walaupun kadang-kadang kalian suka nggak bisa diem, tapi Lause yakin kalian datang ke gereja itu benar-benar pengen beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti halnya sekarang, walaupun kalian nonton Lause nih cuman dari internet, tapi Lause yakin
Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin juga menyampaikan firman kepada kita semua. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Walaupun kami berjauhan, kami mau tetap dekat. Kami tahu Engkau tetap dekat dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah hati kami mau mengarahkan kepada Engkau. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang Lause akan sampaikan. Tuhan pimpin Lause Valen yang akan menyampaikannya. Dan biarlah kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sekolah minggu ini sampai selesai nanti hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang udah siap kan dengerin firman Tuhan pada hari ini? Sikapnya yang baik ya, dengerin baik-baik. Yuk. Nah, ada satu kerajaan yang masih sangat rahasia. Kenapa rahasia? Karena dikatakan kerajaan itu sudah ada, tetapi belum digenapi. Menarik bukan? Menarik. Selain itu, kerajaan itu juga dikatakan berbeda. Semua yang berbeda itu pasti menarik. Berbeda dari kerajaan-kerajaan yang kita tahu. Dan pastinya kerajaan itu istimewa. Kerajaan apa itu? Benar, pasti ada yang bisa jawab. Kerajaan Allah. Tahu kan kenapa? Kerajaan itu rahasia, istimewa, dan berbeda. Nah, pasti masih ada yang belum tahu sih. Maka dari itu, khotbah Tuhan Yesus pada zaman waktu itu pun salah satunya menggambarkan tentang kerajaan Allah dan rahasianya. Tuhan Yesus mencoba menjelaskan kepada orang-orang itu tentang kerajaan Allah. Karena dia tahu orang-orang itu banyak yang salah mengartikan kerajaan Allah. Dan Tuhan mencoba menceritakannya kepada orang itu dengan perumpamaan-perumpamaan agar bisa dimengerti. Apa sih perumpamaan? Perumpamaan itu artinya adalah cerita tentang kehidupan sehari-hari yang nyata, namun mempunyai arti rohani yang dalam. Nah, pada saat itu Tuhan menceritakan tentang ilustrasi kehidupan petani dan kehidupan ibu rumah tangga kepada orang banyak itu dalam menceritakan tentang kerajaan Allah. Nah, hari ini Lause mau ceritain juga ke kalian 2 ilustrasi yang menggambarkan kerajaan Allah. Ya. Nah, pertama, ilustrasi tentang kehidupan petani. Petani kerjanya menanam kan? Nah, apa yang ditanam, apa yang ditabur? Biji-biji, benih-benih. Nah, di antara benih-benih yang ada, kalau misalnya benih itu bisa ngomong nih, nah, ada satu benih yang paling kecil di antara benih-benih yang lain. Ya, paling terkecil. Nah, pada saat itu benih yang terkecil pada zaman itu namanya adalah biji sesawi. Nah, biji sesawi di zaman yang dulu itu adalah salah satu benih yang terkecil, benih sayuran yang paling kecil. Jadi orang benih-benih lain itu mungkin ya ngeledek dia kali ya, kalau misalnya bisa ngomong kan. Tuh benih kecil jadinya kayak gimana tuh? Kita aja udah kecil begini, jadinya juga ya segitu. Gimana dia? Tapi petani ini tidak terkecoh. Petani ini pada suatu hari dia pilih biji yang terkecil ini, biji sesawi ini untuk ditaburkan di ladangnya. Nah, tumbuh deh biji sesawi ini. Lama-kelamaan tumbuh deh. Nah, kan tanaman petani itu nggak cuma biji sesawi itu kan, dia udah tanam padi, tomat, buncis, kol, dan juga yang lain-lain ya, yang udah tumbuh. Nah, biji sawi itu tumbuh loh. Lama-lama dia tumbuh, tingginya udah setinggi padi.
Dan nggak stop seperti padi, dia tumbuh lagi. Seperti buncis waktu itu kan lebih tinggi, tanamannya disanggah sampai karena nggak bisa berdiri tegak sendiri gitu ya, dia lebih tinggi dari padi. Nah, udah setinggi buncis, nggak stop juga. Akhirnya biji sawi itu tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Dan paling tinggi tanaman sawi itu bisa tingginya tuh 3 meter. 3 meter itu semana sih? 2 kalinya lause. Tinggi ya untuk tanaman sayuran. Itu cukup tinggi. Dan dikatakan pula pohon itu nggak cuman tumbuh begitu saja, tapi bahkan burung-burung yang biasa ada di sekitar ladang yang makan biji-bijian, setelah makan dia berteduh, beristirahat, dan bersarang di pohon itu. Nah, berarti itu cukup besar ya pohonnya itu. Nah, bukan berarti dari biji yang kecil itu menghasilkan yang kecil pula, tapi dari biji yang kecil bisa menghasilkan pohon yang besar. Nah, pada saat itu mungkin orang-orang banyak itu, kalau yang diantaranya ada yang petani, dia nganggut-nganggut kali ya. Oh, benar juga maksudnya ya. Maksudnya apa tuh? Nah, kalian mau tahu di mana itu ada di Alkitab? Di mana Tuhan cerita tentang perumpamaan ini? Yuk, nggak usah kasih tahu deh ya. Kita buka di Injil Matius. Perumpamaan ini ada di beberapa kitab. Tapi kita buka yang Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Udah ketemu dong pasti ya. Matius Injil yang pertama. Lalu saya bacakan dan kalian ikutin ya di rumah ya, baca juga. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti biji sesawi. Itu maksudnya gimana? Ya, kerajaan Allah itu nggak langsung besar. Ya, digambarkan kerajaan itu akan tumbuh dari yang kecil dan akan tumbuh menjadi besar. Ya, seperti kita-kita ini. Ya, benih yang kecil itu seperti kita, orang Kristen yang terlihat kecil. Dalam arti jumlahnya juga, ya. Kita kalah banyak dibandingkan dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi nanti akan tumbuh menjadi besar. Dari zaman Nabi pun, ingat ya, orang Israel juga terbilang pasti lebih sedikit dibanding orang-orang yang belum percaya pada saat itu. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan Allah bilang apa? Tuhan, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, dan Allah memberkati mereka akan menjadi bangsa yang besar. Nah, lalu siapa yang menabur? Tadi dibilang kan ya, seperti benih biji sawi yang ditabur. Ya, kita juga. Kitalah yang harus menabur. Ya, orang Kristen, umat pilihan Allah. Gimana dengan menaburnya? Apa yang dimaksud dengan menabur? Mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil, meskipun terlihat kecil, nanti akan menjadi yang besar. Dimulai dari 1 orang, 2 orang, nanti akan menjadi bertambah. Buktinya apa? Pekerjaan menabur itu ada hasilnya. Kita buktinya. Kita, Lause, kalian sampai sekarang ini akhirnya bisa percaya Tuhan. Kenapa? Berarti kan ada yang terus-menerus turun-temurun mengabarkan Injil. Menabur sampai akhirnya nyampe deh ke Lause, nyampe deh ke kalian. Kita jadi percaya deh. Maka dari itu kita harus terus
meneruskan itu, terus menabur dari hal-hal yang kecil ini. Ya, Tuhan mau pakai kita dari yang kecil ini untuk mengabarkan Injil, untuk menjadi besar. Oke, itu yang tentang biji sesawi. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan yang kedua. Ya, dari cerita tentang ibu rumah tangga. Nah, diceritakan satu rumah ini mau mengadakan pesta. Yang repot siapa? Ibu-ibu dong ya. Dan repot ngapain? Pasti makanan, siapin makanan. Pesta identik dengan makanan. Nah, pada zaman dahulu ya pasti makanan yang disiapkan pastinya roti. Roti terbuat dari tepung. Nah, ibu-ibu itu menyiapkan tepung. Mereka udah hitung-hitung nih ya kan. Oke, ada berapa orang segala macam, dia menyiapkan 4 kilo tepung kurang lebih. Nah, dari 4 kilo tepung itu apakah bisa jadi adonan begitu aja, jadi adonan roti? Gak bisa. Apa yang dilakukan perempuan ibu-ibu itu? Nah, mereka memasukkan sedikit ragi ke dalam tepung itu. Ragi itu juga sejenis tepung tapi yang bisa membuat berfermentasi. Ya. Pengaruh ragi yang sedikit itu yang dimasukkan oleh perempuan itu ke dalam adonan tepung tadi yang 4 kilo itu membuat perubahan yang sangat besar. Ya, dari 4 kilo adonan itu mengembang dengan sempurna. Yang akhirnya siap untuk dibuat jadi roti. Nah, apa sih? Tuhan bilang apa sih tentang ragi itu? Kita lanjut ya. Baca tadi yang dari Matius. Oke? Matius 13. Nah, kali ini kita baca yang ayat 33. Oke? Sama-sama ya, kalian juga baca ya di rumah. Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kamir itu maksudnya ya mengembang ya, karena ada efek ragi itu, jadi tepung itu bisa mengembang. Ya. Nah, adik-adik, maksudnya apa tuh dari yang ragi itu? Perempuan yang mengambil ragi dan dimasukkan dalam tepung, maksudnya adalah kerajaan Allah menyerbu dunia dengan cara tersembunyi. Terus, jika tidak ada perempuan tadi yang memasukkan ragi ke dalam tepung nggak akan mengalami apa-apa. Kemudian, perbuatan perempuan itu terlihat kecil, tapi yang dilakukannya itu sebenarnya adalah luar biasa. Ya, tepung itu tidak akan berarti apa-apa. Nah, maksudnya juga adalah pengaruh ragi yang kecil itu akan membuat perubahan yang besar. Contohnya gini, misalnya ya, kalian di sekolah deh ya. Di sekolah pasti kan ada geng yang anak-anak nakal dan juga ada geng yang anak-anak yang udah mengenal firman Tuhan. Jadi tahu yang mana yang benar, mana yang enggak. Nah, pasti kan banyakan yang nakalnya nih. Ya kan? Nah, ada satu anak namanya si Aldo ya. Ceritanya nih, seumpamanya namanya si Aldo, dia itu anak yang sudah bertobat. Dia dengan 2 orang temannya doang. Jadi cuma bertiga nih sebenarnya yang sudah bertobat. Yang lain ada yang memang belum mengenal sama sekali Tuhan, ada yang ya kenalnya cuma begitu doang, belum bertobat. Nah, anak-anak nakal itu kan suka bikin rencana, ya kan? Suka bikin rencana hal-hal yang kenakalan-kenakalan, kerjain temennya, menghasut temennya untuk nyontek, untuk bolos, segala macem. Nah, tapi si Aldo dengan 2 orang temennya, walaupun dia cuma bertiga nih, dia tidak merasa kecil hati. Nah, dengan diam-diam, kalau misalnya dia tahu nih temennya ada yang mau merencanakan sesuatu kenakalan, Aldo dan 2 temannya nih mencoba menceritakan kepada teman-teman yang lain. Nanti si ini mau ada melakukan kenakalan seperti ini. Kamu jangan ikut-ikutan ya, karena nanti kita sendiri yang rugi.
Ya, Tuhan juga nggak demen sama kalau kita melakukan hal yang tidak berguna seperti itu dosa. Nah, apa yang terjadi? Walaupun anak tadinya Aldo dan 2 temannya cuma bertiga doang, tapi bener loh, kadang rencana-rencana yang temen yang nakal itu pengen lakukan nggak jadi batal, karena nggak ada yang mau ngikutin mereka, karena dia udah tahu cerita dari si Aldo. Mereka tahu apa yang dilakukan itu adalah tidak benar. Nah, jangan kecil hati. Dari yang kecil itu kita bisa membuat perubahan yang besar. Ya, itu loh maksud dari Tuhan. Ya, yang tentang ragi itu. Ya. Nah, adik-adik perhatikan ya. Soal pertumbuhan atau proses itu di luar pertumbuhan yang itu. Ya, pertumbuhan itu, perubahan itu Tuhan yang punya acara. Ya, kerajaan Allah nantinya juga akan sempurna tanpa campur tangan manusia. Manusia atau kita hanya melakukan yang kecil, yaitu memberitakan Injil. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita udah sama-sama belajar tentang rahasia kerajaan Allah yang Yesus ceritakan melalui 2 perumpamaan. Ya, ingat-ingat, gak usah ulangin lagi, biar kita bisa sama-sama lebih mengerti lagi tentang biji sesawi. Ya, cerita tentang kerajaan Allah yang diumpamakan sebagai biji sesawi. Biji sesawi yang kecil setelah tumbuh akan menjadi pohon yang besar. Baiklah kita mengerti bahwa kerajaan Allah akan bertumbuh dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan pikir, oh kerajaan Allah udah besar, nah seperti kerajaan-kerajaan yang di dunia sini. Tidak, berbeda. Dan kerajaan Allah tumbuh dari hal-hal yang kecil. Kemudian ragi. Ragi yang sedikit jika dimasukkan ke dalam tepung, maka tepung akan mengembang menjadi sempurna. Percaya kepada Allah bahwa Dia yang membuat sesuatunya tumbuh. Ya. Jadi proses itu adalah Tuhan yang punya acara. Nah, apakah sekarang udah bisa terjawab juga pertanyaan yang di awal tadi? Di mana kerajaan Allah? Apakah kerajaan itu seperti kerajaan-kerajaan kita kenal? Bukan ya. Di mana kita juga belum tahu, karena kerajaan Allah itu memang sudah ada, tapi belum digenapi. Nanti pas Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajarin lagi juga? Apa yang kita bisa lakukan? Nah, janganlah kita merasa kecil, walaupun tubuh kalian masih kecil-kecil ya, atau merasa kecil hati untuk mulai menabur, mulai memasukkan ragi ke dalam tepung. Jangan merasa kecil hati, mulailah menabur, mulailah memasukkan ragi ke dalam tepung, mulailah mengabarkan Injil. Tuhan yang akan membuat sempurna, Tuhan yang membantu pekerjaan kita. Kerajaan Allah akan tumbuh besar dan kita bisa ambil bagian di dalamnya. Amin. Nah, adik-adik, semoga firman hari ini bisa dimengerti ya. Bagaimana Tuhan Yesus mencoba menjelaskan tentang kerajaan Allah itu. Dan biarlah hari ini kalian bisa lebih mengerti apa sih rahasia kerajaan Allah itu. Oke? Mulailah menabur. Dan kerajaan Allah akan menjadi besar. Dimulai dari yang hal kecil. Oke? Sekarang kita tulis. Oke? Sebentar, sambil.
Nah, judulnya ya pasti sesuai dengan perumpamaan ya. Judulnya Biji Sesawi dan Ragi. Bahan ceritanya dari yang tadi kita udah baca, Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Nanti Lause juga akan tampilkan ya. Setelah cerita ini nanti akan ditampilkan juga. Ayat hafalannya, ayo kita buka dulu sama-sama Alkitabnya. Ya. Berhenti tulis dulu. Buka dulu Alkitabnya dari Lukas pasal 12 ayat 32. Lukas pasal 12 ayat 32. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Wow. Sekali lagi ya. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, semangat ya adik-adik. Jangan berkecil hati. Walaupun kita masih kecil, kita mau menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Dengan menabur, dan menabur. Mengabarkan Injil. Tuhan yang akan membuat sempurna nanti. Selamat siang adik-adik. Jangan lupa ya, tadi ditulis, terus difotoin dan dikasihin ke Lausenya masing-masing. Lause bener-bener kangen ya, mau ketemu lagi sama kalian, cerita langsung ketemu dengan kalian. Walaupun di kelas kadang-kadang ngeselin, tapi Lause nggak pernah benci sama kalian kok. Kalau saya tahu dengan kalian datang ke sekolah minggu, kalian rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan kalian juga pasti kangen juga sama Lause kan? Ya, sementara ini ya kita kangenannya dari internet dulu aja ya. Sewaktu kita berdoa biar pandemik ini, COVID-19 ini boleh segera berlalu dan kita boleh bersama-sama lagi berkumpul. Oke? Kita tutup dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami boleh mengerti maksud rahasia dari kerajaan Allah. Dan kami boleh memulai dari hal yang kecil. Dan walaupun kami masih kecil, kami bisa memulainya. Karena Tuhan pasti akan sangat senang. Tuhan yang akan menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan kami percaya kerajaan Allah akan tumbuh menjadi besar. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur walaupun kami masing-masing di rumah, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Valen. Minggu depan, seperti biasa, pukul 11.45, kita sekolah minggu online lagi. Nanti linknya akan di-share di grup masing-masing. Nah, untuk adik-adik yang kelas 1 SD, dari Batita sampai kelas 1 SD, mulainya pukul 11 pagi. Kita mau nyanyi lagu Berikanku Hati.